lagi lelah-lelahnya dalam bekerja dan saya meminta waktu kakak untuk ketersediaannya dalam kegiatan kita pada hari ini. Dan ucapkan terima kasih. Baik, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Putri Masari. Saya dari jurusan bimbingan dan konseling Fakultas Tarbiyah Keguruan UIN Riau. Sebelumnya nih saya kan belum pada kenal nih sama kakak-kakaknya. Saya ingin nih berkenalan sama kakak-kakaknya dulu. Terus juga kakak di sini sebagai apa di Rumah Sakit Sansadi ini. Oke, boleh dari kakak yang sebelah sini dulu. Perkenalkan Kak, nama saya Awa, saya sebagai perawat Kak di sini. Selanjutnya Kak. Perkenalkan Kak, nama saya Ria. Saya sebagai dokter gigi. Perkenalkan Kak, nama saya Najwa. Saya sebagai administrasi. Administrasi ada. Selanjutnya Kak. Perkenalkan Kak, saya Siti. Saya di sini sebagai perawat. Sebagai perawat. Selanjutnya Kak. Perkenalkan Kak, nama saya Sarah. Saya sebagai apoteker anak. Sebagai apoteker. Oke baik Kak. Sebelumnya di sini saya mau memberitahu nih bahwa saya di sini kita akan melakukan namanya bimbingan kelompok. Sebelumnya kakak-kakak di sini udah ada belum yang pernah melakukan kegiatan bimbingan kelompok dalam bimbingan konseling? Belum, Kak. Belum ya. Nah, jadi saya akan memberitahu nih bimbingan kelompok itu adalah kita melakukan aktivitas nih Kak, diskusi bersama, membahas bersama, terus juga sharing-sharing bareng tentang satu topik yang akan kita bahas seperti itu Kak. Nah di sini saya sudah memilih topik yang tepat untuk kita bahas bersama. Ini kan kakak-kakak semua sini kan udah lelah nih dalam bekerja gitu ya. Di dalam bekerja juga pasti ada namanya tekanan kerja gitu kan ya. Nah di sini kita akan membahas tentang manajemen emosi. Nah kenapa penting kita bahas tentang manajemen emosi di bimbingan kita kali ini? Karena menurut saya di dalam pekerjaan pasti ada namanya tekanan, betul nggak? Betul nggak? Baik. Jadi sebelum kita membahas nih ke materi kita, ini kan kakak-kakak nih lagi istirahat ya, pasti lelah nih habis bekerja gitu kan. Pasti belum ada fokus kembali ya, belum fokus. Jadi kita fokuskan dulu ya. Kita lakukan ice breaking dulu biar fokus sama-sama. Oke. Nah, ada nggak dari kakak-kakak nih yang tahu ice breaking, yang mau ngasih saran apa ice breaking yang harus kita lakukan? Mungkin ini Kak. Kalau kau cinta sehat tepuk tangan. Kalau gitu, pada tahu lagunya? Tahu Kak, ada kesehatan nih Kak. Oh ya, oke. Saya ikut tepuk aja ya. Ya. Kedua. Oke, tunggu. Oke, saya ikut tepuk aja ya Kak. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Kalau kau cinta sehat tepuk tangan. Kalau kau cinta sehat Tepuk tangan. Kalau kau cinta sehat, mari kita lakukan. Kalau kau cinta sehat, tepuk tangan. Yeay. Kita coba. Ulang-ulang, udah tahu. Itu aja loh, Bu. Oh ya. Nah, bareng. 2, 3. Kalau kau cinta sehat, tepuk tangan. Kalau kau cinta sehat, tepuk tangan. Kalau kau cinta sehat, mari kita lakukan. Kalau kau cinta sehat, tepuk tangan. Yeay. Terima kasih ya, Kak. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang manajemen emosi. Sebelumnya, menurut kakak-kakak nih, apa yang dimaksud dengan manajemen emosi? Saya Kak. Oke, tadi Kak siapa? Kak Pia. Menurut Kak Pia, manajemen emosi itu apa? Oke, menurut saya Kak, manajemen emosi itu cara kita mengatur emosi kita Kak. Bagaimana kita kalau emosi, kalau lagi marah, lagi senang itu tidak berlebihan. Oke. Menurut kakak-kakak lain, bagaimana pendapat Kak Pia? Benar sih Kak, kalau boleh saya tambahkan, Ya. kalau manajemen emosi itu kita pandai mengontrol. Yang mana waktu kita bekerja, yang mana kita waktu
refleksikan diri lagi gimana kita biar nggak terluapkan emosi itu kan. Iya benar ya. Terima kasih kepada Kak Edin. Ada kakak-kakak ada yang mau mengungkapkan lagi apa itu manajemen emosi? Enggak. Oke, benar ya tadi yang disampaikan oleh Kak Najwa dan Kak Afia bahwa manajemen emosi itu adalah kemampuan kita dalam memahami, terus juga menyadari, terus juga mengelola emosi yang ada pada diri kita, gitu kan. Gimana kan kalau kita bekerja itu tentu tekanan emosi kita tuh nggak stabil ya, apalagi naik turun, apalagi ketika kita udah kerja tuh lagi capek-capeknya pasti emosi kita tuh meningkat kayak gitu. Nah jadi di sini bagaimana cara kita tuh biar kita bisa nih emosi kita tuh nggak meledak gitu. Jadi bagaimana kita bisa mengelolanya jadi emosi kita tuh tersampaikan dengan positif kayak gitu ya. Oke, nah salah satu faktor dari emosi itu adalah tekanan kerja, betul nggak Kak? Betul. Ya, betul. Kalau tekanan kerjanya itu berat, pasti emosi kita nggak terkontrol, betul nggak Kak? Betul. Nah di sini saya mau tahu dulu tekanan kerja seperti apa nih yang Kakak rasakan hingga kayaknya tekanan kerja ini berat sekali. Gitu. Mungkin bisa dari Kak Najwa dulu. Iya. Kalau menurut dari Najwa ya Kak sebagai apoteker itu kayak saya sebagai senior nih, sebagai junior. Jadi orang kakak senior tuh lebih ngasih tugas tuh lebih banyak ke saya Kak. Jadi kan saya tuh kayak merasa emosi gitu, kayak pengen meluapkan apa isi hati tuh. Oh gitu. Berarti menurut tekanan kerja Kak Najwa ini job desk orang atau harusnya kerjaan kakak-kakak senior gitu kan, tapi karena saya masih junior jadi saya yang dibebani kerja paling banyak gitu ya Kak. Iya Kak. Oke, terus selanjutnya Kak apa? Menurut Kak Silvi tekanan kerja kakak seperti apa nih yang berat? Menurut saya, selama saya jadi perawat itu banyaknya tekanan dari atasan dan kadang beberapa ada dari orang tua. Dari orang tua yang pasien ya Kak? Iya, orang tua pasiennya. Kalau tekanan kerja dari atasan itu seperti apa tuh Kak biasanya? Kadang atasan ini terlalu mungkin karena terlalu disiplin ya Kak, jadi sehingga perawat ini kadang seperti kewalahan untuk mengurus pasien karena pasiennya banyak Kak. Oh gitu, pas saat pasien banyak tuh ya Kak kewalahan gitu ya Kak. Jadi tekanan kerjanya berat gitu ya Kak. Yang selanjutnya Kak. Kalau saya sebagai administrasi kan Kak, saya banyak mendapatkan tekanan dari keluarga pasien Kak. Dimana keluarga pasien itu kan kalau ada apa-apa kan nanyanya ke saya Kak. Jadi kadang saya kewalahan Kak. Oh ya diserbu ya. Iya. Apalagi kalau jam-jam pagi gitu ya Kak. Iya Kak. Selanjutnya, ya. Kalau saya sebagai dokter gigi itu Kak, tekanan kerjanya lebih berpesaing Kak. Saya merasa kerjaan saya sudah maksimal, tapi masih ada dokter gigi lain yang lebih banyak pasiennya gitu Kak. Jadi saya merasa kurang saya kayak gitu Oh Kak. gitu. Itu jadi tekanan tersendiri bagi Kakak gitu ya. Betul Kak. Selanjutnya Kak. Kalau saya Kak, tekanan saya tuh tekanan kerja yang terlalu tinggi Kak. Jadi saya sulit untuk mempunyai waktu untuk diri sendiri Kak, sama keluarga juga. Karena kan saya jaga malam dari sore, dari malam ke pagi gitu Kak. Jadi sampai di rumah tuh saya langsung ini Kak istirahat. Jadi nggak ada waktu untuk diri sendiri dan untuk keluarga. Jadi itu sempat membuat saya jadi stres juga Kak. Itu berarti karena nggak bisa karena tersita waktu banyak di Pak. Iya. Jadi tertekan kakak gitu ya Iya. Kak. Oke. Nah, tekanan kerja itu kan kondisi ketika tuntutan pekerjaan itu lebih besar dibandingkan kemampuan kita seperti yang udah disampaikan kakak-kakak tadi gitu kan. Nah, sebenarnya Kak tekanan kerja itu ada dua, di mana yang pertama tuh tekanan kerja yang bersifat positif. Kok tekanan kerja ada sifat positif gitu. Nah, maksudnya gimana? Jadi dari tekanan kerja itu memunculkan perilaku positif. Contohnya nih, seperti tadi masalah Kak Silvi ya, itu ada tekanan dari atasan. Nah, atasannya terlalu perfeksionis dan disiplin gitu kan. Nah, jadi itu menimbulkan karena kita ditekan nih harus perfect juga. Nah, itu kan menimbulkan sifat kita jadi harus perfeksionis. Gitu. Itu kan berarti menimbulkan perilaku yang positif. Itu salah satu bentuk tekanan kerja. Nah, ada juga tekanan kerja negatif.
yang dimana tekanan kerja itu membuat perilaku kita menjadi negatif, seperti tadi masalah Kak Zalwa, yang mana karena tekanan kerjanya berat, beban tugasnya berat, sehingga Kak Zalwa ini kekurangan waktu untuk diri sendiri dan keluarga, yang menimbulkan stres yang Kak Zalwa. Seperti itu. Jadi tekanan kerja ada tekanan kerja positif dan ada tekanan negatif. Oke. Jadi apa nih hubungannya tekanan kerja terhadap emosi kita? Nah, kita kan tadi membahas tentang manajemen emosi, gitu kan? Nah, menurut kakak-kakak, tekanan kerja ini berhubungan seperti apa dengan emosi kita? Contohnya nih, tadi kan Kak Sarah job desk dari kakak senior, tapi diserahkan ke kakak semua, sehingga karena tugas yang lebih banyak, kakak jadi mudah marah, kayak gitu ya. Nah, jadi menurut kakak apa aja dampaknya? Tadi kalau Kak Erik apa aja dampak emosionalnya? Jadi mudah marah, terus apa lagi Kak kalau lagi dibebankan tugas banyak tuh? Juga cepat emosian gitu sama orang, kayak gak salah jadi orang salah gitu. Jadi semua kena gitu kan. Jadi gitu sih Kak. Jadi di mata kakak semua salah nih, Iya. jadi emosional meluap-luap kayak gitu ya Kak? Karena di pikiran itu kenapa semena-mena gitu sama ya junior gitu Kak. Terus selanjutnya Kak Silvi nih, menurut Kak Silvi dari tekanan kerja kakak, bagaimana emosional kakak? Kalau dari tekanan yang saya dapatkan Kak, terkadang pikiran saya itu menjadi tidak lelah, dan ketika saat itu saya itu pulang kembali lagi sulit mengatur emosi. Kadang emosi saya itu meluap Kak ketika saya ditekan seperti itu. Selanjutnya kalau kakak gimana? Kalau saya Kak, jadi bikin mood saya tidak bagus Kak. Jadi emosi saya itu tidak stabil Kak untuk melayani keluarga pasien selanjutnya. Terus selanjutnya kalau Kak ya? Kalau saya Kak overthinking gitu Kak, pikiran berlebih, karena kan tadi saya merasa sudah bekerja maksimal, tapi ternyata yang saya dapatkan belum maksimal gitu Kak. Jadi saya selalu berpikir, kurang apa ya, kayak gitu. Kalau menurut Kak Zalo, apa hubungannya tekanan kerja kakak itu sama emosional kakak itu bagaimana hubungannya? Gara-gara tekanan kerja itu apa aja? Stres, terus apa lagi? Stres berlebihan. Zalo, kalau menurut Kak Zalo? Kalau menurut saya Kak, karena tekanan itu terlalu berat, tugas kerja itu terlalu berat Kak, jadi saya itu sering stres, terus kalau jumpa pasien-pasien, jadi saya nggak maksimal gitu Kak kerjanya. Oh gitu, oke ya. Nah benar. Jadi kalau misalnya dampak dari tekanan kerja nggak kita kelola dengan baik Kak, menurut emosional kita tuh jadi nggak positif. Jadinya meluap-luap gitu. Nah misalnya nih dampak emosionalnya jadi mudah marah, cemas berlebihan, frustasi, kehilangan motivasi seperti itu. Terus ada juga berdampak pada kognitif kita Kak. Bagaimana itu tadi Kak Fia sampaikan, jadi overthinking, terus jadi sulit berkonsentrasi, juga pengambilan keputusan itu jadi tidak rasional, sehingga tuh kalau lagi marah kan biasanya tuh asal-asalan keputusan gitu ya Kak. Juga salah satu dampaknya. Terus ada dampak pada perilaku, jadi menarik diri dari lingkungan, terus juga konflik dengan rekan kerja. Nah pasti sering ya terjadi konflik dengan rekan kerja juga kan Kak. Sering Kak. Terus juga penurunan produktivitas kita di tempat kerja. Ada juga berdampak juga di fisik kita. Jadi sakit kepala, terus kita juga kelelahan, terus juga jadi gangguan tidur. Benar nggak Kak? Bener Kak. Oke. Nah, jadi kan kita udah mengenali nih apa saja tekanan-tekanan kerja kita. Nah, jadi tekanan kerja juga berdampak nih pada emosional kita. Nah, sekarang bagaimana strategi kita untuk manajemen emosional kita? Jadi kita bisa mengelola tekanan kerja kita menjadi baik. Tekanan kerja itu dikelola dengan baik. Seperti apa strateginya? Nah, pertama ada namanya kesadaran diri. Nah, maksudnya gimana? Kita mampu nih mengenali emosional kita sendiri dan tahu apa penyebabnya gitu. Misalnya nih misalnya tadi Kak Zawa tadi kan dia merasa sadar nih kalau saya nih
jadi stres nih karena tekanan belajar berlebihan. Nah, jadi langkah awalnya itu kita sadar diri dulu apa dampak dari tekanan kerja kita, seperti itu Kak. Nah, selanjutnya ada namanya regulation atau pengendalian diri. Nah, ini sangat penting nih Kak. Jadi ketika kita dibebankan tugas yang banyak, nah bagaimana kita mengelola diri kita untuk bisa rileks, terus juga tidak membuat beban kerja kita itu merugikan diri kita ataupun orang lain. Contohnya itu dari pengendalian diri itu kita berusaha bagaimana kita mengelola supaya kita tuh ketika tekanan kerja berat gitu ya, kita tidak mudah marah-marah. Nah, ada namanya teknik relaksasi. Seperti apa? Nah, kita kan udah lelah nih. Nah, tadi pertama kan kita harus mengenali dulu kan. Setelah kita kenali, kita kendalikan diri kita. Nah, selanjutnya kalau misalnya di saat itu juga kita udah mengendalikan supaya tidak marah, ternyata nggak bisa, kita bisa melakukan teknik relaksasi. Contohnya apa? Ada namanya teknik relaksasi sederhana. Seperti tarik nafas perlahan. Boleh kita contohkan? Boleh. Oke. Boleh ya. Kakak-kakak dengerin instruksi saya ya. Oke. Jadi ketika kita lagi meluap-luap nih marahnya, usahakan dalam diri kita ngomong. Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan perlahan. Ulangi lagi. Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan perlahan. Sekali lagi. Tarik nafas perlahan. Hembuskan perlahan. Langsung kita ucapkan Astagfirullahaladzim. Insya Allah dengan teknik relaksasi ini kita mau meluapkan nih emosional kita nggak jadi nih marah, karena nggak jadi marah kayak Allah berikan kita kesabaran seperti itu ya Kak. Satu lagi tekniknya yaitu positive thinking. Nah, ini cocok nih strateginya untuk tadi Kak ya. Kak Bia kan overthinking. Kenapa teman-teman rekan saya tuh banyak pasiennya, kok saya enggak, kesalahan saya apa, kayak gitu kan. Coba Kak berpikir positif, jangan kesalahan saya apa bukan, tapi bagaimana ya saya bisa seperti teman-teman kayak gitu. Jadi berpikirnya jadi termotivasi, bukan menarik diri jadi insecure, tapi termotivasi dari teman-teman kakak. Oh ini saya bisa nih lihat teman-teman seperti apa sih kerjanya gitu. Jadi bisa mencontoh, terus kakak jadi lebih giat untuk belajar, jadi kan motivasi kakak dia jadi lebih baik. Contoh strateginya ya Kak. Nah mungkin itu saja yang kita bahas tentang manajemen emosi. Boleh nggak dari kakak-kakak ini menyimpulkan nih salah satu dari kakak menyimpulkan apa yang kita bahas dari kegiatan ini, biar teman-teman yang lain yang mungkin belum paham jadi paham nih dari kesimpulan kita pada hari ini. Saya Kak. Oke, kepada Kak Tia. Kalau dari pembahasan kita tadi, itu saya simpulkan bahwa manajemen emosi itu bagaimana kita mengatur, mengelola agar emosi yang ada pada diri kita itu tidak berlebihan gitu Kak. Nah, kalau dalam lingkungan kerja ini bertujuan agar kerja kita ini maksimal, efektif, gitu Kak. Oke, baik, benar ya. Terima kasih sama Kak Pia atas kesimpulannya. Jadi benar nih yang disampaikan oleh Kak Pia bahwa manajemen emosional itu adalah kemampuan kita mengenali, memahami, dan mengontrol emosi kita dalam menghadapi tekanan kerja. Dengan kemampuan ini, seseorang dapat tetap tenang, dapat berpikir positif, berpikir rasional, dan mampu mengambil keputusan walaupun di keadaan yang sangat sulit. Kesimpulan kita pada hari ini ya. Nah, sebelum kita tutup kegiatan bimbingan kita pada hari ini, saya ingin nih meminta untuk setiap kakak-kakak yang ada di sini, apa pesan dari kegiatan kita dan apa pesan untuk saya untuk kedepannya? Boleh dari siapa dulu? Mungkin dari Kak Zawa. Pesannya Kak, selama saya mengikuti kegiatan ini, jadi saya juga jadi tahu kalau
Kak Salwa. Iya. Selanjutnya Kak. Kalau saya Kak, saya jadi tahu nih bahwa yang merasakan tekanan terjadi tidak hanya saya. Terus sudah dicontohkan juga tadi bagaimana saya harus memanajemen emosi saya. Selanjutnya Kak. Nah, kalau dari saya kak, semenjak kita melakukan kegiatan ini, saya lebih tahu cara merendahkan tekanan yang saya dapat dari keluarga pasien kak. Selanjutnya Kak. Kalau saya, pesan saya selama mengikuti kegiatan ini Kak, saya sangat senang tentunya karena saya mendapatkan pengetahuan baru dari kakak. Khususnya tadi bagaimana cara kakak untuk meredakan emosi ya Kak, yaitu relaksasi sederhana, kemudian kita harus positive thinking. Nah, kalau pesan saya semoga kegiatan kakak ke depannya selalu sukses dan selalu diberi kemudahan untuk kakak. Amin. Makasih Kak. Selanjutnya Kak. Kalau pesan yang saya dapati selama konseling ini Kak, saya lebih mengerti gitu betapa pentingnya mengontrol emosi, mengendalikan emosi kita agar tidak dapat merugikan orang lain gitu. Ini gitu Kak, pesannya untuk kakak lebih supaya lebih sukses untuk kedepannya, mudah segala urusannya. Dan Makasih Kak. Kak. Ya mungkin kita cukupkan kegiatan kita pada hari ini hanya sampai sini. Saya mohon maaf jika saya melakukan kesalahan saat melakukan bimbingan konseling dan mengucapkan terima kasih sekali lagi. Semoga kita dipertemukan di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.